Selamat pagi semuanya. Di sini aku bakal bawain tentiran dengan topik NSAID dan juga endokrin untuk persiapan UAP 2. Nah, kira-kira hari ini kita bakal bahas topik NSAID dan antigut beserta dengan latihan soalnya. Begitu juga buat endokrin, kita akan ada penjelasan sebentar dan juga ada latihan soalnya. Nah, bab endokrin ini sebenarnya banyak banget. Ya, kalau di materi kuliahnya kan banyak ya, cuman untuk UAB kemarin ya dari UAB 1 kami melihat kalau yang paling banyak itu adalah 3 topik yang sudah aku tulisin di situ, yaitu tentang insulin dan antidiabetes, tiroid, dan juga tentang kortikosteroid atau adenokortikosteroid. Nah, ini buat latihan soalnya bisa kalian scan QR-nya atau nanti bakal aku kasih filenya di grup. Nah, pertama kita masuk dari NSAID, itu non-steroid anti-inflammatory drugs. Nah, prinsip dasar daripada obat NSAID ini adalah dengan menghambat enzim COX atau siklooksigenase supaya prostaglandin sebagai mediator inflamasi itu nggak terbentuk. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu COX itu apa. Jadi COX itu di sini sebenarnya adalah siklooksigenase yang punya peran dalam beberapa organ di tubuh kita. Pada lambung dia bisa berfungsi untuk mukoproteksi ya, karena kan prostaglandinnya tadi itu yang menyebabkan mukoproteksi. Terus prostaglandin tadi juga berfungsi buat meningkatkan aliran darah pada ginjal. Terus bisa juga untuk meningkatkan kontraksi otot polos uterus ya saat melahirkan. Terus juga bisa untuk vasodilatasi, dan yang terakhir juga bisa untuk membantu proses agregasi platelet. Nah, berdasarkan selektivitasnya, COX itu dibagi menjadi 3. Ada yang non-selective COX inhibitor, berarti semuanya itu bisa dihambat. Kemudian ada yang khusus kedua itu namanya COX-2 selective inhibitor. Nah, di tengah-tengahnya non-selective dan juga COX-2 itu ada namanya preferable COX-2. Sebenarnya dia bisa ke COX-1 dan COX-2, cuman dia lebih senang ke COX-2. Nah, contoh-contoh obatnya, kalau yang COX-2 selective inhibitor itu biasanya punya pola COXIP. Jadi celecoxib, heterocoxib, juga rovicoxib. Biasanya yang ada coxib-coxibnya lah ya. Terus kalau preferable COX-2 biasanya ciri-cirinya itu namanya itu ada meloxicam dan juga diclofenac. Itu memang 2 contoh yang terkenal yang mesti kita hafalkan ya. Dan yang lain yang di bawahnya ini semuanya termasuk non selective COX inhibitor. Berarti COX-1 dan COX-2 dihambat. Nah, efek terapi daripada NSAID sendiri itu ada 3 yang utama, yaitu analgesik, antipiretik, juga antiinflamasi. Nah, NSAID ini bisa jadi antipiretik karena dia bisa menurunkan demam, karena prostaglandinnya dihambat, berarti yang menyebabkan demam di tubuh kita itu nggak ada. Ya. Terus efek samping, ya pasti semua obat punya efek samping ya. Nah, NSAID sendiri punya beberapa efek samping karena dia menghambat COX. Nah, kalau COX-nya dihambat, bahayanya apa? Bahayanya kalau pada lambung bisa nyebabin MAH atau ulkus gaster. Kenapa? Karena mukoproteksinya menurun. Bisa nyebabin gangguan ginjal juga karena aliran darahnya berkurang. Nah, kalau misalnya pada uterus ya, pada ibu hamil, memang NSAID ini bagus kalau untuk kehamilan trimester awal ya. Dalam arti dia kan menghambat ya. Berarti kalau COX inhibit NSAID berarti kan menghambat COX, berarti kan uterusnya tidak bisa kontraksi. Berarti itu bisa mencegah abortus pada trimester awal. Tapi kalau kasihkan pada trimester akhir, itu malah menyusahkan ibunya buat melahirkan. Gitu. Dan bisa nyebabin bleeding juga atau perdarahan karena agregasi plateletnya terganggu. Nah, terus di NSAID ini juga kita mesti tahu beberapa interaksi obat juga ya. Jadi kalau misalnya ada soal nulis resep, tidak boleh dikombinasikan dengan beberapa obat. Misalnya dengan sulfonylurea itu tidak boleh dikombinasi karena bisa menyebabkan sulfonylurea itu terdesak keluar dari albumin ya, dan otomatis kan kadarnya tinggi di sirkulasi darah, sehingga tingginya sulfonylurea itu akan menyebabkan terjadinya hipoglikemia berat. Nah, kalau terjadi hipoglikemia gimana? Nah, solusinya kita kasih air gula ataupun sesuatu yang manis ya untuk bisa meningkatkan kadar gula dalam darahnya.
Nah, kemudian interaksi dengan ACE inhibitor, soalnya dengan captopril, enalapril, pokoknya segala obat yang bilangnya pril itu bisa menurunkan efek daripada ACE inhibitor, sehingga nanti kemampuan untuk menurunkan tekanan darah itu akan berkurang atau menjadi kurang efektif. Nah, terus dari COX ini ada yang perlu kita tahu juga, dari NSAID maksudnya, itu ada yang punya potensial, setiap obat ini beda-beda. Jadi setiap obat di sini itu ada yang punya efek analgesik, ada yang maksud saya ada yang lebih kuat di analgesik dan ada yang lebih kuat di antiinflamasi. Nah, obat-obatan yang punya kekuatan lebih di antiinflamasi itu contohnya adalah indometasin. Ya, obat yang punya efek analgesik lebih kuat itu namanya ketorolac di sini ya. Ini stabilnya sudah kurang kumin di sini. Terus kalau ibuprofen sama nasoproxen ya dia lebih rendah daripada indometasin juga ketorolac dan efeknya dia kurang lebih sama ya. Nah, selain itu kita juga mesti tahu farmakokinetik daripada obat-obatan NSAID. Jadi obat-obatan NSAID ini pada dasarnya dia terikat kuat sama protein ya, 98% itu protein bound. Terus absorpsinya dia bisa per oral ya, secara per oral dia bagus dan bioavailability-nya tidak dipengaruhi oleh makanan. Sehingga kalau kalian meresepkan obat-obatan NSAID, boleh saja kalian tuliskan AC ataupun PC, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena ya makanan tuh nggak ngaruh ya. Jadi mau dikasih sebelum makan boleh, dikasih setelah makan juga nggak masalah. Terus di sini lagi yang penting, ini aku kasih 3 dosis dan 3 fungsi daripada aspirin ya. Jadi aspirin obat yang unik karena ada variasi dosisnya dan setiap variasi dosis ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi pada dosis rendah itu kurang dari 300, aku jujur nggak tahu angka-angka ini mesti dihafalin benda, tapi yang pasti di soal itu kadang-kadang nulisnya dosis rendah atau dosis sedang atau tinggi, dan aku nggak tahu soal mana tuh ada yang ngeluarin angka ya, cuman ya mau dihafalin boleh dan ya enggak pun sebenarnya enggak apa-apa sih. Jujur aku nggak ngapalin angka-angkanya, tapi yang aku tahu sih rendah, sedang, atau tinggi ya. Rendah itu dari kurang dari 300 itu digunakan buat agregasi platelet, jadi anti platelet di sini ya. Karena ya tadi ya, fungsi COX kan juga bisa untuk menghambat agregasi platelet. Makanya pada dosis rendah aspirin bisa menghambat agregasi platelet. Terus pada dosis yang sedang dia digunakan untuk antipiretik, juga analgesik, berarti bisa menurunkan demam, sama juga bisa menghilangkan nyeri. Pada dosis yang tinggi itu bisa digunakan sebagai antiinflamasi. Terus di sini ada satu obat yang unik di sini namanya paracetamol ya. Nah, seperti tadi yang aku sudah sebut, COX sendiri itu ada COX-3 salah satunya. Nah, paracetamol ini menggunakan jalur COX-3 dan uniknya juga paracetamol ini dia tidak punya efek antiinflamasi. Jadi dia hanya punya efek antipiretik juga analgesik. Di sini paracetamol yang mesti kita highlight ya, yang penting adalah dia ini di metabolisme di hepar. Sehingga kalau pada orang-orang yang suka mengonsumsi alkohol itu bisa terjadi kompetisi antara alkohol dengan paracetamol dalam di metabolisme. Jadi paracetamol ini bisa mengeluarkan suatu metabolit yang namanya itu NAPQI. Jadi NAPQI ini harus sebenarnya kalau secara normal dia ini bisa dikonjugasi dengan glutathione di liver. Tapi kalau pada orang yang intoksikasi alkohol ya, minum alkohol dalam jumlah besar, itu bisa terganggu proses konjugasinya sehingga NAPQI ini menumpuk dan membahayakan hepar ya. Nah, antidotnya apa sandi keracunan paracetamol? Nah, kalau keracunan paracetamol sendiri itu bisa kita kasih N-asetilsistein, itu adalah salah satu obat golongan mukolitik yang sudah kita pelajari di farmakologi sistem respirasi. Nah, setelah membahas NSAID, kita masuk ke antigut. Tadi NSAID sudah ya. Nah, ini sekarang antigut. Nah, antigut ini adalah obat-obatnya digunakan buat mengobati gout arthritis atau namanya asam urat ya kalau kita tahu. Nah, asam urat sendiri itu ada 2 fase ya, ada fase akut juga fase kronis. Nah, untuk fase akut ya obat yang digunakan bisa NSAID dan juga glukokortikoid ya. Ini karena kalau fase akut fokus kita adalah menghilangkan nyerinya terlebih dahulu. Jadi makanya kita pakai NSAID juga glukokortikoid. Nah, kalau fase kronis baru kita bisa menghilangkan asam uratnya. Dan ini pun pernah disebut sama sampai Dr. Sri kalau tidak salah ya. Itu
pada fase akut justru kita tidak boleh memberikan obat-obatan penurun asam urat karena pada fase akut ini kan masih ada radang-radangnya kan ya. Nah, obat-obatan penurun asam urat ini akan menyebabkan asam uratnya keluar dari sendi dan masuk dalam sirkulasi darah, dan itu bisa memperberat terjadinya inflamasi. Sebab itu obat-obatan kayak penurun asam urat itu tidak boleh diberikan pada fase akut. Itu. Nah, untuk NSAID glukokortikoid nanti kita bahas di sistem endokrin. NSAID itu sudah kita bahas. Dan di sini ada satu obat yang mau aku bahas secara khusus, yaitu adalah colchicine. Nah, colchicine sendiri adalah obat spesifik ya buat anti gout. Ya, caranya dia tuh adalah dengan meredam inflamasinya. Ya. Cara yang redamnya gimana? Colchicine sendiri ini bisa menghambat mikrotubul. Mikrotubulnya ada di mana? Ada di PMN. Kalian pasti sudah tahu ya PMN itu di mana, di PA dan PK. Kalian pasti sudah tahu bahwa PMN itu adalah neutrofil, polymorphonuclear cell. Jadi neutrofil ya atau sel-sel darah putih yang lain itu punya tubulin untuk mereka berkemotaksis. Nah, colchicine ini bisa menghambat si tubulin tadi itu, mikrotubulin, sehingga nanti sel darah putih itu tidak bisa sampai ke tujuan inflamasinya, sehingga reaksi inflamasinya bisa ditekan. Cuman sayangnya colchicine ini umurnya sangat tergantung dengan umur migrasi darah putih di tempat radang, yaitu sekitar 12-24 jam. Itu berdasarkan teori dari buku Kadzung ya, segitu kira-kira 1-2 hari itu adalah durasi kerjanya colchicine. Jadi kalau lebih dari 2 hari, misalnya udah seminggu, dan 4 hari atau sudah bahkan seminggu, 2 minggu dan seterusnya, itu sudah tidak bisa kita pakai colchicine. Tapi di sini kok kronis ya. Nah, colchicine ini pernah disebutkan kalau dia ini sebagai obat profilaksis ya, atau pencegahan kalau ada kekambuhan. Nah, selain colchicine, obatnya itu ada xanthin oksidase inhibitor dan juga uricosuric ya. Uricosuric ini adalah obat yang fungsinya menghambat reabsorpsi asam urat ya. Jadi asam uratnya itu bisa keluar dari tubuh melalui urin karena reabsorpsinya dihambat tadi itu ya. Terus ada obatan lagi namanya xanthin oksidase inhibitor. Nah, xanthin oksidase inhibitor ini adalah obat-obatan yang berfungsi untuk menghambat enzim xanthin oksidase pada metabolisme purin pirimidin. Ini pada degradasi purin ya. Purin pirimidin juga ya, terutama pada purin. Maksudnya kalau asam urat emang pada purin ya. Ini nanti detailnya ada di biokimia, nanti mungkin bisa dibuka lagi ceritanya di biokimia, di sana lebih detail ya. Nah, tapi di sini enzim kuncinya adalah xanthin oksidase. Nah, dulu waktu biokimia itu di PPT-nya Dr. Fitri ya, kalau nggak salah pernah disebutkan kalau xanthin ini bekerja dengan cara ya, xanthin oksidase inhibitor itu bekerja dengan cara menghambat enzim xanthin oksidase, sehingga nanti yang terbentuk pada asam urat itu adalah alloxanthin. Dan alloxanthin tadi itu bisa dibuang dari tubuh. Nah, kita masuk dari latihan soalnya yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah mekanisme kerja obat golongan NSAID. Nah, seperti sudah disebutkan tadi, NSAID ini bekerja dengan cara menghambat enzim COX ya. Kalian ingat gambar ini juga. Nah, ini siklooksiggenase hambatannya oleh NSAID. Gampang ya tadi. Nah, berikutnya adalah soal kasus ya. Nah, kalau kasus gini kita cari kata kuncinya. Nah, pasien datang dengan keluhannya keluhan ya, nyeri lengan bla bla bla, terus nah, dia punya riwayat gastritis. Nah, gastritis itu kenapa tadi bisa terjadi ya? Karena mukoproteksi lambungnya terganggu karena hambatan pada COX-1. Nah, kalau COX-1 yang terganggu, kita harus mikir obat-obatan yang tidak mengganggu COX-1. Berarti bisa preferable COX-2 inhibitor ataupun COX-2 selective inhibitor. Nah, kalau di pilihannya ini kita lihat yang langsung kita pilih adalah serecoxib. Karena coxib di sini berarti adalah COX-2 selective inhibitor, yang mana dia hanya fokusnya di COX-2 aja, berarti COX-1-nya nggak terhambat, jadi lambungnya selamat. Kalau misalnya serecoxib nggak ada, pilihlah obat-obatan yang COX-2 preferable, dia lebih condong ke COX-2 meskipun ada efek ke COX-1-nya. Oke, di sini berikutnya obat anti gout yang bekerja dengan cara menurunkan produksi asam urat. Nah, menurunkan produksi asam urat tadi enzim obat apa ya? Berarti kita ingat-ingat obat-obatan yang menghambat
enzim santin oksidase, karena itu adalah cikal bakal munculnya asam urat. Jadi, kalau itu dihambat, asam urat nggak terbentuk. Obatnya apa? Allopurinol. Nah, untuk obat-obat yang lain, nah misalnya sulfin, pirason itu adalah uricose urik. Itu nggak menurunkan produksi asam urat, tapi dia membuang asam urat yang ada melalui urin. Terus berikutnya indometasin. Kalau indometasin itu NSAID yang condong di antiinflamasi, dia bukan buat anti gout. Dan dia tidak menurunkan produksi asam urat. Probenecid itu sama kayak sulfapirason, dia uricose urik. Terus kalau colchicine itu dia bekerja dengan cara menghambat fungsi tubulin pada PMN. Nah, berikutnya nomor 30. Di sini seorang pasien, ya, ini ada pasien lagi keluhannya nyeri lutut. Dia hipertensi dan minum captopril. Captopril ya berarti ACE inhibitor. Terus dia minum ketoprofen. Nah, ketoprofen tadi NSAID ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita tahu di sini ya, NSAID ini, captoprofen kan NSAID, berarti bisa mengurangi nyeri sendi. Tapi gimana sama hipertensinya? Nah, kalau kita ingat tadi di interaksi obat ya, interaksi antara NSAID sama captopril itu tidak bagus ya, karena efek dari captopril itu bisa turun. Jadi di sini nyeri sendinya pasti berkurang, tapi tekanan darahnya tetap tinggi karena ya captoprilnya kurang efektif bekerja, sehingga tekanan darahnya itu nggak bisa betul-betul turun ya, dimana dia tetap tinggi. Oke, berikutnya ini adalah soal bonus ya. Ini jadi ini nggak ada di soal cutting, ini murni adalah soalku sendiri yang tak putar ya. Di sini obat anti gout yang bekerja dengan menghambat fungsi tubulin. Nah, fungsi tubulin tadi adalah obat colchicine ya, tadi yang bekerja dengan cara menghambat fungsi tubulin. Dan ini detailnya bisa kalian baca di Katsung ini, setelah aku kasih bagian mana ya di sini. Obat-obatan yang lain tadi sudah aku jelasin. Nah, berikutnya ini soal dari aku juga. Ini kalau tidak salah soalnya pernah disebutkan sama Dr. Korib waktu kuliah. Jadi kasusnya itu ada pasien umur 50 tahun. Ya, keluhannya itu nyeri. Dia ada nyeri pada punggung bagian bawah, tapi punya riwayat MAH juga PJK. Nah, ada MAH, ada PJK. Berarti ini gaster, ini jantung ya, sama vaskuler lah ya kayak gini. Di sini obat yang cocok apa? Nah, kita harus analisis dulu dari riwayat penyakitnya. MAH itu kan masalah sama gaster. Berarti masalahnya sama enzim berarti masalah itu pada hambatan COX-1. Sedangkan penyakit jantung koroner ini masalahnya karena agregasi platelet yang nggak terhambat. Karena COX-1-nya nggak dihambat ya. Makanya bisa terjadi agregasi platelet. Dan agregasi platelet ini kalau lepas dia bisa trombus emboli. Dan yang bahaya kalau nyumbetnya di arteri koroner, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Berarti di sini kalau kita pakai COX-2 selective inhibitor, lambungnya selamat tapi jantungnya nggak selamat. Kalau kita pakai non-selective COX-1 terganggu, berarti lambungnya nggak selamat. Nah, kalau kasus seperti ini kita mesti tahu yang lebih berbahaya mana ya. Nah, penyakit jantung jauh lebih berbahaya daripada MAH. Jadi solusinya kita kasih yang non-selective COX inhibitor supaya COX-1-nya terhambat, agregasi platelet nggak terjadi. Berarti jantungnya akan selamat. Nah, buat lambungnya nanti bisa kita kasih omeprazol ya. Omeprazol ini kan PPI ya, di obat pencernaan. Jadi dengan dikasih PPI itu asam lambungnya tidak bakal keluar, sehingga meskipun mukoproteksinya turun, kalau asam lambungnya tidak keluar kan sudah pasti aman, dia tidak menyebabkan MAH lagi. Itu kurang lebih untuk bab NSAID dan anti gout. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, tadi kita sudah masuk di bab NSAID dan anti gout. Sekarang kita pindah ke bab endokrin. Nah, di sini endokrin itu ada 3 yang akan kita bahas. Tadi seperti yang sudah aku sebutin, ada insulin dan antidiabetes. Kemudian ada obat-obatan tiroid. Terus yang terakhir ada kortikosteroid. Pertama, aku mulai dulu dari insulin ya. Kita mulai dulu dari insulin. Nah, untuk insulin sendiri ini yang biasanya keluar dan yang penting mesti kita tahu adalah terkait grafik ini. Nah, grafik ini grafik apa ya? Nah, grafik ini adalah grafik tentang berbagai sediaan insulin yang ada atau obat-obatan insulin. Di sini ada
berbagai macam kurva dan nanti aku akan jelasin artinya satu persatu. Jadi berdasarkan cara kerjanya, insulin sendiri dibagi menjadi 4. Oke, tapi sebelumnya ke cara kerja dulu, aku jelasin secara singkat insulin itu apa ya. Jadi insulin itu merupakan hormon di tubuh kita yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, dan hormon ini berfungsi untuk menekan kadar glukosa darah dalam tubuh kita dengan cara diuptake ke dalam jaringan tubuh. Ya, itu pengertian insulin secara gampang. Untuk nanti untuk filenya, fisiologinya, terus cara kerjanya bagaimana, itu detailnya ada di PPT-nya Dr. Sri dan juga ada di PPT-nya Faal zaman dulu ya, makanya PPT Faalnya jangan dirombeng dulu ya. Oke, baik, kita start dari jenis-jenisnya insulin ya. Dan sebelumnya ke jenis, ini ada satu yang mesti kita tahu ya. Nah, insulin itu sendiri paling banyak itu bisa diberikan secara subkutan, itu yang paling sering. Jadi kalau misalnya ada soal yang nanya insulin itu diberikan secara apa, mayoritas dia diberikan secara subkutan, meskipun intravenous bisa, intramuskular bisa. Cuman cara yang paling disenangi orang adalah subkutan karena nggak sakit. Ya. Nah, berdasarkan cara kerjanya dari grafik ini, insulin itu dibagi menjadi 4. Ada rapid acting insulin, ada short acting insulin, kemudian ada intermediate acting insulin, dan ada long acting insulin. Nah, bedanya di mana sih? Bedanya apa aja? Jadi untuk rapid acting insulin sendiri itu artinya duration dan onset action-nya cepat. Biasanya obat-obatan ini digunakan buat hyperglycemic shock. Jadi kalau glukosanya itu tinggi banget. Nah, obat-obatan yang rapid acting ini dipakai supaya glukosa darah itu bisa segera turun. Nah, obat-obatannya apa aja? Ada obatan lispro, aspart, dan glulisin. Jadi kalau rapid acting itu yang kurvanya warna merah. Jadi dia di awal-awal ini langsung efeknya tinggi, muncak terus turun. Nah, oke. Berikutnya ada short acting insulin. Nah, short acting insulin ini contohnya adalah regular insulin. Nah, regular insulin ini ya insulin biasa juga, bisa kristalin, itu juga termasuk yang short acting insulin. Ya, ya kerjanya dia lebih lambat lah daripada rapid, tapi efeknya masih sama kurang lebih. Terus berikutnya intermediate yang lebih sedang, yang sedikit lebih panjang, itu ada NPH insulin, cuma satu, ini intermediate. Ya. Nah, setelah rapid, short, intermediate, ada yang paling panjang namanya long acting insulin. Nah, contohnya tuh ada Detemir, Glargine, juga Ultratente. Tapi Ultratente nggak ada gambarnya ya di sini. Yang ada cuma Detemir sama Glargine. Nah, di sini ada yang khas di sini ya. Untuk insulin yang obatnya namanya Glargine. Nah, Glargine ini punya kekhasan, yaitu dia nggak punya peak, nggak punya puncak. Jadi ya dia cenderung naik. Kalau sudah naik ya dia cenderung mendatar gini. Ya. Kalau Detemir naik tapi bisa turun ya. Gitu. Tuh contoh-contohnya bisa kalian, mungkin lebih detailnya ada di PPT juga ya kalau kalian mau ngecek. Nah, selain insulin di sini juga ada obat-obatan anti diabetes ya. Obat-obatan anti diabetes ini ada yang termasuk oral anti diabetik dan juga ada yang anti diabetik biasa. Nah, untuk oral anti diabetik di sini itu ada 4 ya, oral anti diabetik ya. Oral itu ada insulin sekretagogue, ada biguanide, ada thiazolinidion, dan juga ada alpha glucosidase inhibitor. Sedangkan obat-obatan anti diabetik yang lain itu ada GLP-1 analog glucagon-like peptide 1 analog, dan juga DPP-4 inhibitor. Nanti kita bahas satu persatu ya. Pertama kita mulai dari insulin sekretagogue dulu. Insulin sekretagogue ini merupakan obat ya, golongan obat anti diabetes oral yang caranya adalah memicu keluarnya hormon insulin. Ya, secara sederhana gitu. Obat-obatnya ada apa aja? Ada sulfonylurea dan juga metiglinid. Cara kerjanya kalau sulfonylurea ini memang meningkatkan insulin ya. Tapi kalau metiglinid ini caranya adalah memicu K+ keluar. Jadi kalau K+-nya keluar nanti kan CA2+-nya tinggi. Kalau CA2+-nya tinggi bisa terjadi eksositosis dari sel beta pankreas sehingga insulin itu bisa keluar untuk menekan kadar gula darah. Ya. Itu nanti di PPT itu ada lebih detailnya, cuman ini sudah kurang lebih kayak gitu. Untuk sulfonylurea sendiri itu dibagi menjadi 2 generasi ya. Ada generasi 1 dan generasi 2. Untuk generasi 1 obatnya ada tolbutamide, chlorphonamide, dan juga tolazamide. Untuk gen 2 itu ada gliburid, glipisid, sama glimapirid. Jadi ada gli ini pasti adalah sulfonylurea.
Terus kalau metglinit itu belakangnya biasanya bilangnya glinit, itu metglinit, ada repaglinit dan juga nataglinit. Ya. Semua ini adalah insulin sekretagogue. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan insulin atau meningkatkan kadar insulin. Berikutnya ada biguanid. Biguanid ini nama lainnya, biguanid contoh obatnya adalah metformin ya. Biguanid ini bekerja dengan cara menurunkan atau menekan kadar glukosa darah ya, tapi tanpa pengaruh daripada pankreas. Fakta satu lagi, metformin ini seringkali disalahgunakan buat obat diet. Ya. Terus berikutnya ada obat thiazolinidion. Ya. Thiazolinidion ini adalah golongan obat oral antidiabetes yang bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas sel terhadap hormon insulin. Caranya dengan ekspresi gen PPAR gamma. Jadi PPAR gamma ini itu adalah reseptor ya, kalau boleh kita bilang, supaya ekspresi gennya lebih kuat dan glukosanya bisa diuptake ke dalam jaringan ya. Obatnya kalau thiazolinidion ini punya kekhasan, yaitu namanya biasanya ada glitazone ya. Jadi rosiglitazone dan juga broglitazone. Berikutnya kita masuk ke alpha glukosidase inhibitor. Alpha glukosidase inhibitor ini merupakan obat yang menghambat enzim alpha glukosidase supaya glukosa nggak bisa dipecah dan nggak bisa diserap sama usus. Obatnya ada miglitol dan juga acarabosa. Oke, itu untuk oral ya. Kemudian untuk yang antidiabetes lain juga ada GLP-1 analog, contohnya exenatide. Kalau DPP-4 inhibitor itu contohnya ada sitaglipin. Untuk GLP-1 analog itu caranya dia memicu keluarnya glukosa yang insulin dependen ya. Memang dia mengikuti cara kerja dari GLP-1. Dan yang aku jelasin tadi adalah cara kerja daripada GLP-1. Jadi GLP-1 ini sebenarnya adalah salah satu semacam hormon yaitu peptide yang dihasilkan sama jalur pencernaan kita ya. Ini kalau tidak salah ada di Faal. Ya, nanti coba untuk detailnya kalian buka-buka lagi di Faal dan nanti bakal aku buka lagi. Terus nanti kalau ada yang jelas ada tambahan nanti aku tambahin juga tentang ini. Berikutnya ada DPP-4. Jadi DPP-4 ini merupakan inhibitor daripada GLP-1. Di sini otomatis glukosa juga tidak keluar. Jadi kalau GLP-1 ini kalau menurut sepemahamanku dia memicu keluarnya glukosa supaya insulin keluar. Sedangkan DPP-4 itu menghambat GLP-1 supaya glukosanya jangan keluar. Jadi obat-obatnya yang saya sebut ya GLP-1 analog exenatide, untuk DPP-4 inhibitor ada sitagliptin. Sebenarnya obat-obatnya itu banyak, cuman ini yang memang ada di Fornas yang wajib kita hafalkan dan kuasai. Ya nanti bisa kalian review lagi untuk obat-obatannya ya. Karena memang ini hafalan. Betul. Nah, berikutnya kita masuk ke antitiroid. Jadi antitiroid ini sendiri merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menekan terjadinya hipertiroidisme. Nah, kalau orang hipotiroid obatnya apa? Nah, kalau orang hipotiroid dikasih sediaan levothyroxine, itu selesai. Tapi kalau orang hipertiroid, tiroidnya harus ditekan, dikasih obat golongan antitiroid. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu tentang biosintesis hormon tiroid. Ini detailnya pasti ada di biokimia ya. Aku jelasin secara singkat aja ya mungkin. Jadi dari ekstrasel, imin ini bakal diuptake dalam kelenjar tiroid, ya dalam folikel tiroid lebih tepatnya ya. Di sini iodin itu akan mengalami peroksidasi ya, golongan peroksidase. Nanti dia menjadi iodin dan nanti iodin ini tadi akan digabung sama residu tiroglobulin atau TG ya. Jadi residu tiroglobulin. Dia akan membentuk DIT dan juga MIT, diiodotironin dan monoiodotironin. Jadi tinggal gabung-gabungan aja sih. Kalau T3 itu berarti 2 tambah 1. Diiodo tambah monoiodo jadi triiodo. Diiodo tambah diodo jadi tetraiodo. Dia tinggal T3 sama T4. Gitu. Nah, kalau T3 T4 sudah terjadi, dia nanti akan terjadi proteolisis, yaitu jadi pematangan hormon, ya packing juga, dan akhirnya akan dieksositosiskan jadi hormon T3 dan T4. Di jaringan tubuh kita, hormon T4 ini dirubah menjadi T3. Jadi T3 ini bentuk aktifnya ya. Gitu. Nah, untuk obat-obatannya sendiri otomatis akan berkaitan sama proses dari biosintesis hormon tiroid tadi. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi untuk tadi seperti yang sudah bilang ada proses uptake. Jadi untuk uptake iodin sendiri itu dihambat
sama 2 obat ya, literally bukan obat sih tapi elektrolit. Ada ion perklorat dan juga ion SCN ya, SCN- dan juga ClO4-. Terus berikutnya ada proses peroksidase dan juga penggabungan dengan tiroglobulin. Untuk hambatan peroksidase dan hambatan penggabungan tiroglobulin ini obatnya golongannya sama, itu golongan iodida dan juga golongan tioamid. Nah, tioamid ini contohnya ada 2 yang terkenal ya, ada metimazol sama politiourasil. Metimazol ini lebih poten ya, kalau politiourasil ini bisa menghambat ya, bisa bekerja pada perifer juga, jadi nggak pada glandula tiroid. Terus berikutnya yang dihambat lagi itu bisa proses proteolisisnya atau pematangannya ya. Dia dihambat sama golongan iodida. Biasanya dipakai adalah kalium iodida. Oke. Terus proses terakhir yang dihambat adalah konversi dari T4 jadi T3. Nah, yang menghambat itu bisa golongan radioaktif ya atau isotop I131, kemudian golongan beta blocker, amiodaron, ini adalah obat jantung ya. Terus kortikosteroid juga bisa. Nah, untuk beta blocker sendiri ini ada kekhususan ya. Dia fungsinya selain untuk menghambat konversi T4 jadi T3, dia juga berfungsi untuk menekan kerja jantung. Karena kan kalau tiroid tinggi berarti metabolisme tubuh tinggi, di mana kerja jantung pasti kan lebih kuat ya untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh ya. Karena darah kan mengandung oksigen ya buat metabolisme. Jadi beta blocker ini menurunkan ya supaya jantungnya kerjanya tidak terlalu berat. Dan yang penting sebenarnya di sini untuk kasus kehamilan itu biasanya memang banyak ya. Untuk bumil yaitu ibu hamil itu biasanya yang boleh adalah politiourasil, sedangkan yang nggak boleh adalah isotop I131 karena zat ini bersifat radioaktif. Jadi mungkin bisa membahayakan janin atau bersifat teratogenik. Untuk detailnya yang lain nanti kalian bisa lihat di catatan ya. Untuk catatannya nanti sudah dikirimkan di grup ya. Nah, berikutnya di sini ada obat golongan kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri itu dibagi menjadi 2 golongan besar ya. Ada golongan agonis, ada golongan antagonis. Kalau yang agonis kortikosteroid itu contohnya ada agonis glukokortikoid juga agonis mineralokortikoid. Agonis glukokortikoid itu ada prednison, hidrokortison, dan yang lainnya. Kalau yang mineralo contohnya fludrokortison. Ini aku tulis contoh-contoh yang mayor aja, yang besar-besar. Nanti untuk yang kecil-kecilnya kalian bisa cek di PPT ya, sesuai apa yang sudah diterangkan sama dosen kalian masing-masing. Terus untuk antagonis itu bisa bekerja dengan 2 cara ya, bisa dengan menghambat proses sintesis, contohnya ada ketoconazole, juga bisa dengan antagonis atau inhibitor pada reseptornya secara langsung, bisa reseptor glukokortikoid ataupun mineralokortikoid. Nah, kita bahas dari yang inhibitor sintesis dulu. Inhibitor sintesis itu tadi ada ketoconazole. Jadi ketoconazole ini merupakan obat jamur ya. Nanti pasti kalian akan dapatkan juga di bab antifungal ya. Nah, ketoconazole ini adalah salah satu inhibitor daripada sitokrom P450 dan juga secara fungsi dia digunakan untuk terapi Cushing syndrome, karena Cushing syndrome ini kan kelebihan kortisolnya kelebihan sehingga perlu ditekan. Nah, ketoconazole ini cukup ampuh dalam menekan kortisol tadi, makanya bisa kita pakai. Terus untuk golongan reseptor antagonis reseptor ada golongan glukokortikoid juga mineralokortikoid. Nah, antagonisnya glukokortikoid itu namanya mifepriston. Mifepriston ini dipakai buat terapi Cushing syndrome ya. Jadi kalau hiperkortisol ya bisa kita tekan pakai mifepriston ini karena dia spesifik glukokortikoid. Dan di mineralokortikoid antagonisnya itu ada spironolactone. Ini obat yang sudah kita pelajari di anti hipertensi dulu ya waktu UTB. Spironolactone ini adalah antagonis aldosteron atau disebut obat hemat kalium. Kenapa disebut hemat kalium? Karena seperti yang kita tahu, hormon aldosteron itu bekerja dengan cara menarik Na dan air dan membuang K+. Nah, kalau aldosteronnya dihambat berarti kan Na sama H2O yang ditarik berkurang, K+ yang dibuang berkurang. Nah, K+ yang karena K+ yang dibuang tadi berkurang, kita sebut dia dengan hemat kalium atau kalium sparing drugs. Nah, selain itu, obat golongan kortikosteroid sini ada beberapa indikasi dan juga ada efek samping dan ada beberapa kasus yang mesti kita tahu. Di sini nggak semua yang ada di PPT aku ambil ya.
Nanti detailnya bisa kalian cek di PPT lagi ya. Untuk corticosteroid sendiri yang digunakan biasanya yang boleh diberikan itu adalah pada Addison's disease. Nah, Addison's disease ini adalah adrenal corticoid. Terus juga bisa untuk merangsang pertumbuhan atau pematangan paru ya pada bayi baru lahir. Jadi kalau bayi baru lahir terus parunya kok belum matur nih, misalnya pada bayi prematur ya, kan parunya belum matur. Nah, caranya supaya parunya matur gimana? Kita kasih kortikosteroid golongan apa? Dexamethasone ya bisa kita pakai ya. Terus bisa juga buat imunosupresan. Jadi imunosupresan tuh kenapa kok bisa gitu? Karena ya emang dia tuh bisa menghambat fungsinya sel T dan sebagainya. Ini detailnya nanti ada di bab imunofarmakologi ya, tentang golongan imunosupresan. Biasa digunakan buat apa? Buat transplantasi organ. Oke, lanjut ya. Dia digunakan untuk antiinflamasi pastinya karena dia bisa menghambat sel T tadi. Bisa digunakan untuk autoimun, hipersensitivitas yang dipengaruhi sama sel T. Juga bisa digunakan untuk menghambat penyakit kolagen ya. Jadi misalnya kayak keloid itu juga bisa ya, karena dia bisa menghambat proliferasi daripada fibroblast. Terus terakhir ada penyakit yang di sini yang aku tulis ada penyakit edema cerebri. Sisanya nanti ada di PPT, bisa kalian pelajari kembali. Terus efek sampingnya untuk terapi kortikosteroid sendiri itu bisa menyebabkan imunodefisiensi tadi karena efeknya dia imunosupresan, antiinflamasi. Nah, itu bisa menurunkan sistem imun sehingga infeksi opportunistic bisa muncul, misalnya infeksi jamur, infeksi parasit itu bisa merajalela karena efek imunnya turun. Itu bisa menyebabkan ulcus gaster, bisa menyebabkan Cushing syndrome seperti yang saya sebut karena dia kelebihan kortisol. Terus juga bisa menyebabkan osteoporosis karena metabolisme kalsium pada tulang itu terhambat sehingga tulangnya makin lama makin keropos. Terus ya udah kalau udah keropos ya pasti osteoporosis, akibatnya gampang sekali fraktur. Jadi kebentuk dikit udah fraktur. Nah, di kasus gangguan sudah aku sebutin ya. Pada janin bisa pakai dexamethasone ya. Dexamethasone itu buat memicu, jadi untuk meningkatkan ya pertumbuhan parunya supaya janin itu bisa bernapas. Kalau pada ibu hamil itu biasanya paling aman digunakan adalah prednison. Berarti ini adalah golongan glucocorticoids. Nah, baik, berikutnya kita langsung masuk ke latihan soal. Jadi untuk bab endokrin sendiri ada beberapa nomor ya, ini sudah aku ambilkan dari compile soal kita terkait insulin, tiroid dan juga kortikosteroid. Ya. Oke, kita bahas dari nomor 41 dulu. Di sini pernyataan tentang insulin yang tidak benar, berarti yang salah ya. Kita lihat, kita cek satu-satu pilihannya. Efek ultra short acting buat koma hiperglikemi, betul tadi sudah aku sebutin ya. Jadi kalau orang yang koma hiperglikemi itu nggak sadar, pasti butuh yang cepat supaya orangnya bisa cepat sadar. Terus hanya digunakan untuk diabetes mellitus tipe 1 ya, ini jawabannya. Ya, itu kan salah. Padahal kita tahu tadi insulin itu bisa banyak sekali kegunaannya ya. Jadi bisa untuk DM gestasional, DM2 dan bagian jenis DM yang lainnya itu bisa menggunakan terapi insulin. Jadi nggak hanya tipe 1 aja. Terus insulin tidak diperlukan untuk uptake glukosa secara pusat, betul ya. Karena kalau nggak salah di biokimia ya, ini di metabolisme terpadu itu dijelaskan kalau sumber energi utama daripada saraf pusat itu adalah badan keton, bukan glukosa. Jadi glukosa memang ya nggak diperlukan gitu loh, boleh dibilangnya di kepala. Terus kombinasi short dan long dapat meningkatkan compliance. Nah, ini benar karena kalau dikombinasi berarti kan efeknya lebih bagus. Short berarti bisa mengobati kalau yang jangka pendeknya, nah long itu bisa digunakan kalau yang buat jangka panjang. Terus obat insulin bisa menghindarkan ketoasidosis, itu pasti betul ya. Karena kalau ada insulin berarti kan glukosa bisa diuptake dalam jaringan. Otomatis jaringan punya energi dari glukosa, jadi dia tidak perlu memecah sumber-sumber yang lain ya seperti lemak. Ya jadi ketoasidosisnya nggak terjadi. Jadi nomor 41 yang salah adalah yang B ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Oke, lanjut ya, kita masuk nomor 42. Di sini obat anti diabetes yang paling tepat kalau diabetes mellitus gestasional. Itu obat gestasional kan pada janin ya. Nah, kalau buat ibu hamil memang tadi berdasarkan teori yang ada di PPT pun nanti ada penjelasannya ya. Itu memang yang paling aman adalah insulin ya, terutama human insulin karena human insulin ini memang tidak berpengaruh banyak pada janin sehingga nggak membahayakan janin itu.
Nah, sedangkan obat-obatan yang lain, jadi obat-obatan golongan sulfonylurea di sini kayak obat-obatan glimepirid, glibenclamid. Ini kan glibenclamid ini kan semua merupakan sulfonylurea generasi kedua. Nah, semua obat golongan sulfonylurea itu punya efek hipoglikemik. Terlebih lagi untuk yang golongan glimepirid, glibenclamid gini ya, ini lebih bahayanya ya. Untuk semua obat sulfonylurea itu dia punya efek fetal hipoglikemia. Berarti itu bisa menyebabkan janinnya tuh kurangan glukosa. Padahal glukosa sendiri kalau buat janin itu merupakan salah satu elemen yang cukup penting. Jadi kalau glukosanya itu kurang ya otomatis janin itu bisa nggak berkembang ya, atau bisa gagal janin juga. Gitu. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan nomor 47. Di sini ada kasus lagi ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah obatnya itu harus diminum sesaat sebelum makan. Jadi antokoenam dan bekerja dengan cara memperlambat penyerapan karbohidrat. Nah, berdasarkan teori yang sudah disebutkan tadi, obat ini adalah obat miglitol. Miglitol ini termasuk alfa glukosidase inhibitor. Memang cara kerjanya menghambat pemecahan glukosa dan juga menghambat penyerapan glukosa ke dalam usus ya, sehingga di dalam darah ya kadar glukosanya bisa turun. Kalau obat-obatan yang lain bukan ya. Karena pasti kalau glipisid ini kan sulfonylurea. Proglitason ini thiazolinidion, exenatid ini adalah GLP-1 analog, sitaglipin adalah DPP-4 inhibitor. Di mana keempat obat ini fungsinya bukan untuk membantu penyerapan karbohidrat ya, atau memperlambat, maksud saya memperlambat penyerapan karbohidrat ya, tapi fungsinya seperti sudah tadi dijelaskan ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke nomor 50. Di sini ditanya insulin yang bekerja cepat. Jadi ada seorang anak ya, dia pusing karena hiperglikemia dan juga ketoasidosis ya. Kalau hiperglikemia pasti ketoasidosis, karena kalau hiperglikemia itu karena ini jaringan kadar glukosa di jaringan tubuh itu meningkat ya, dan uptake-nya ke jaringan kurang. Jadi jaringan tubuh itu akan menggunakan lemak sebagai sumber energi, dan kalau lemak itu kebanyakan dipecah, produk sampingnya adalah badan keton, di mana badan keton ini bersifat asam sehingga bisa menyebabkan ketoasidosis diabetes umum. Berarti butuh insulin yang kerja cepat. Nah, insulin kerja cepat di sini adalah insulin aspart. Nah, yang kita pakai ya, jawabannya betul yang B. Untuk golongan insulin yang lain gimana? Nah, untuk insulin yang lain misalnya ada NPH insulin dan insulin detemir jelas tidak bisa kita pakai, karena NPH insulin itu intermediate, insulin detemir itu adalah insulin yang long acting, padahal ini butuhnya untuk keadaan darurat. Kalau keadaan darurat seperti ini, langsung pikirkan insulin yang kerja cepat, entah itu lispro, aspart ataupun glulisin ya. Sedangkan kalau di sini tolbutamid dan juga gliburid ini bukan insulin kerja cepat, tapi mereka berdua adalah golongan sulfonylurea. Tolbutamid ini sulfonylurea generasi 1, kalau gliburid sulfonylurea generasi 2. Oke, berikutnya di sini ada kasus ya, perempuan berusia 33 tahun mengalami, dia mau kontrol diabetes DM2 ya. Obat yang dikonsumsi sama pasiennya adalah golongan thiazolinidion. Thiazolinidion ini kerjanya gimana? Nah, tadi berdasarkan fungsi, thiazolinidion ini membuat supaya insulin itu lebih sensitif terhadap sel, sehingga bisa menyebabkan glukosa itu masuk ya, glukosa itu masuk jaringan, sehingga kadar glukosa dalam darah bisa segera ditekan. Cara kerjanya tadi dengan cara apa? Yang sudah aku sebutin di depan ya, itu dengan cara mengaktifkan PPAR gamma ya. Nah, PPAR gamma ini perlu diaktifkan supaya tadi ya, memicu ekspresi gen ya, transkripsi gen, supaya glukosa ini lebih mudah diuptake ke dalam jaringan ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, untuk DPP4 ini terus berikut. Kalau yang A sama B ini tidak ada datanya ya, kita nggak diajarin. Nah, untuk D ini pasti salah ya, karena DPP4 inhibitornya obatnya bukan thiazolinidion. DPP4 inhibitornya obatnya adalah sitagliptin. Terus kalau yang E, SGLT ini juga bukan ya. Oke, berikutnya obat anti diabetes yang tepat
untuk penderita DM. Tapi dia punya gangguan fungsi ginjal. Berarti kita harus pilih obat yang ekskresinya di ginjal itu minimal. Obat apakah itu? Nah, obat yang kita pakai adalah Repaglinit. Nah, jadi golongan Medglinit. Jadi obat-obatan golongan Medglinit itu rata-rata aman buat pasien yang gagal ginjal karena memang dia tidak banyak dibuang lewat ginjal, sehingga ginjal itu tidak perlu bekerja terlalu keras. Nah, obat-obatan yang lain ini akan aku bahas sedikit efek-efeknya ya. Untuk metformin, glimepiride, ya, metformin, gliburid, sama glipizid ini nggak boleh buat pasien gagal ginjal. Ya. Terutama kalau misalnya kayak metformin ini sebenarnya bukan sulfonylurea ya, tapi metformin ini adalah golongan biguanid sebenarnya. Metformin ya. Nanti aku revisi bisa. Biguanid. Oke. Terus berikutnya glimepiride. Ya, glimepiride memang sulfonylurea. Nah, glimepiride ini memang tidak boleh buat pasien gagal ginjal dan tidak boleh buat pasien yang alergi sulfonamid. Yang ini aku cari dari salah satu jurnal ya, dia menyebutkan seperti itu. Kemudian untuk gliburid itu, gliburid dan glipizid ini memang tidak boleh buat pasien yang punya gangguan fungsi hepar dan juga fungsi ginjal karena dia bersifat hepatotoksik dan juga nefrotoksik. Nah, berikutnya obat oral antidiabetik yang bisa menyebabkan hipoglikemia. Nah, itu harus dihindari berarti ya. Nah, untuk yang mesti kita ingat ya, kalau ada kata hipoglikemia, kita harus ingat sulfonylurea karena semua obat golongan sulfonylurea itu mempunyai efek samping hipoglikemia karena kemampuannya dia sangat bagus dalam menurunkan kadar gula darah. Makanya bisa hipoglikemik yang kuat ya. Obat-obatannya adalah glipizid. Di sini glipizid merupakan golongan sulfonylurea generasi kedua. Jadi ini yang tidak boleh dikasih. Kalau yang lain tidak apa-apa dikasih kayak miglitol ya. Kalau miglitol dia relatif nggak nyebabin hipoglikemia ya karena miglitol ini kan bekerja dengan cara menghambat penyerapan daripada glukosa. Sitagliptin ini obat tadi ya DPP-4 inhibitor nih cuman menurunkan glukosa. Terus pioglitazone berarti kalau glitazonnya thiazolinediol ini memicu sensitivitas insulin ya. Ini relatif tidak nyebabin hipoglikemia. Gitu. Bisa aku kasih keterangannya juga ya, nanti bisa kalian pelajari kembali. Nah, berikutnya di sini adalah soal tentang antitiroid. Ya. Pasien hipertiroid, obatnya dikasih sama dokternya metimazol. Nah, bagaimana cara kerja metimazol? Nah, kalau kita lihat di sini, metimazol termasuk thioamid. Dia obat yang poten ya. Nah, cara kerjanya gimana tadi? Dia bisa menghambat peroksidase, juga bisa menghambat penggabungan iodin dengan residu tiroglobulin. Jadi kalau dari pilihan gandanya tadi, jawabannya yang menghambat penggabungan tiroglobulin menghambat penggabungan iodin dengan residu tiroglobulin ya. Oke, berikutnya nomor 48 masih soal tentang tiroid. Ya, tiroid memang harus kalian kuasai betul ya. Tadi selain diabetes, tiroid karena memang tiroid dan diabetes ini merupakan dua penyakit yang kasusnya tinggi di Indonesia. Di sini kasusnya adalah ada seorang pasien umur 55 tahun ya datang ke poli rumah sakit, keluhannya ini ya. Diduga dia ini ada pembesaran kelenjar tiroid, berarti hipertiroid berarti ini. Dan pemeriksaan lab T3 T4-nya tinggi. Obatnya dikasih propiltiouracil. Nah, propiltiouracil ini merupakan PTU kan, singkatnya tadi. PTU tadi itu merupakan obat golongan. Ya, dia merupakan obat-obatan yang bekerja menghambat peroksidasi dan juga penggabungan antara iodin juga dengan tiroglobulin ya. Nah ini kalau aku tunjukin skemanya sama seperti tadi ya. Nah ini polithioracil kan.
Ini politiourasil kerjanya menghambat peroxidase dan juga penggabungan iodin dengan tiroglobulin. Dan uniknya juga politiourasil ini merupakan salah satu obat yang boleh digunakan untuk ibu hamil yang hipertiroid. Nah, ini soal selanjutnya, ini soal terakhir nih kayaknya ya. Pernyataan tentang kortikosteroid. Nah, kemarin memang waktu UAB sendiri, bab kortikosteroid itu saya untuk keluarnya memang nggak terlalu banyak. Yang jauh lebih banyak itu memang diabetes sama tiroid. Jadi saranku untuk UAB 2 kalian pelajari lebih di situ untuk endokrin ya. Nah, ini pernyataan tentang kortikosteroid yang salah. Di sini bisa kita coba analisis perpilihan ya. Penggunaan pada anak mengganggu laju pertumbuhan. Betul ini. Karena kortikosteroid sendiri itu salah satu adverse effect-nya adalah bisa menekan kadar growth hormone ya dalam anak sehingga pertumbuhannya bisa terganggu. Ini ada di PPT, nanti kalian bisa cek lebih detail ya. Memang belum aku tulis tadi. Terus kortikosteroid itu juga bisa mengganggu stabilisasi protein pada lensa mata sehingga protein tadi kalau nggak stabil bisa numpuk, akibatnya terjadi katarak pada mata atau ocular katarak. Terus kortikosteroid sendiri ini juga bisa mengganggu metabolisme kalsium pada tulang ya seperti sudah aku sebutin tadi, sehingga bisa nyebabin osteoporosis ya karena pengeroposan tulang yang berlanjut. Terus yang D, dapat menghambat maturasi paru janin. Nah, ini yang salah. Justru kortikosteroid contohnya tadi dexamethasone itu malah digunakan untuk memicu maturasi paru janin ya pada bayi-bayi yang prematur ya. Jadi bukan menghambat ini, tapi malah merangsang atau memicu. Terus yang E, glukokortikoid punya efek mineralokortikoid. Nah, ini betul karena glukokortikoid itu pada kadar tertentu itu bisa punya efek mineralokortikoid juga. Nah, glukokortikoid sama mineralokortikoid ini apa sih maksudnya? Nah, glukokortikoid ini merupakan hormon ya yang fungsinya dia lebih mengatur ke metabolisme karbohidrat. Kalau mineralokortikoid dia lebih ke metabolisme elektrolit ya, elektrolit, terus ion-ion itu biasanya untuk keseimbangan cairan tubuh. Tapi pada kadar tertentu memang bisa saling berpengaruh lah satu dengan yang lain untuk kedua obat ini ya. Oke, terus ini adalah referensi yang aku gunakan buat soal-soal tadi ya, buat pembahasannya. Bisa dari handout PPT dan penjelasan saat kuliah. Mestinya kalau kalian saat kuliah hadir, nggak bolos, terus mendengarkan dengan baik apa penjelasan dosen ya insya Allah bisa ya. Terus kalau kalian mau membaca lebih detail, kadang PPT itu nggak cukup, ada beberapa poin yang mungkin nggak jelas atau membingungkan, kalian bisa baca di Katsung ya. Katsung ini cukup concise ya, cukup simpel dan enak untuk dibaca daripada Goodman and Gilman ya. Jujur Goodman and Gilman tuh nggak pernah tak baca karena kurang enak dipakai ya. Di folder angkatan sudah ada kok, PPT sudah ada di folder, Katsung sudah ada di folder juga, nanti bisa kalian download ya. Terus kalian bisa baca bagian-bagian yang tadi aku kasih di sana supaya kalian lebih mantap dalam belajarnya. Oke, sekian dari apa yang bisa aku sampaikan untuk gantiran UAB 2 ini. Ya, saranku kalian pelajari kembali tadi yang sudah aku sampaikan, terus pelajari kembali dari handout dosen juga ya, karena kan di PPT-nya itu nggak semua aku jelasin ya. Untuk penjelasan-penjelasan yang kurang bisa kalian pelajari sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang bingung saat belajar ataupun saat ngerjain soal, kalian boleh tanya ya lewat nomor WA, juga lewat email ya. Terserah kalian menghubungi lewat yang mana, senyamannya kalian ya. Intinya kalian jangan lupa belajar yang rajin ya, berdoa sungguh-sungguh ya, semoga UAB 2-nya diberikan kelancaran ya, baik teman-teman yang UTB 2, UAB 2 maupun keduanya ya, semoga semuanya diberikan kelancaran dan semoga yang terbaik buat kalian, semoga sukses semuanya. Terima kasih.